Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita sahabat tani ya di Peri Dunia Tani. Oke, saya baru tiba ke kebun ya. Hujan deras bener hujannya ya. Jadi kita tadi sempat ngutip-ngutip ya. Jadi sekalian di sini saya akan bagikan eksperimen penting pada sahabat tani. Ini satu pembelajaran. Ini penting dan ini bukan main-main ya sahabat tani ya. Dimana saya selalu berani mengeksperimenkan di kebun saya sendiri tentang dapat dampak dan segala hal yang terjadi jika kita lakukan ini, lakukan itulah, begitu ya sahabat tani ya. Tujuannya cuma satu, untuk berbagi juga kepada sahabat tani, apalagi yang pemula ya. Bersyukur sekali yang pemula ini ya, tinggal menonton ini sudah paham begitu, istilahnya bisa menghindari hal-hal ya, apa yang dibolehkan, apa yang tidak. Oke, di sini saya akan bagikan hasil eksperimen tentang bahayanya pemupukan ya, pemupukan lengkap ya, khususnya kimia sahabat tani ya. Di sini kita perhatikan daun-daunnya hanya ada bagian atas saja, dan di bawah ini sudah mulai kering, keropos ya, dan terlihat juga batangnya. Oke, sebelum kita ke situ kita bandingkan sama yang ini. Oke, sebelahan ya, tadi ini, sekarang ini. Coba sahabat tani perhatikan, berbeda jauh ya, daun lebih hijau, bunga sudah muncul lagi, perkembangan tunasnya pun semakin banyak di saat sudah habis buahnya sahabat tani. Waktu itu berbuah sangat dahsyat sahabat tani. Ini sudah mulai masuk masa penghabisan. Jadi di hadapan sahabat tani dengan jelas, real, melalui eksperimen saya sendiri ya. Ini mengapa seperti ini dan itu kenapa seperti itu ya. Padahal usianya sama. Oke, di hadapan kita ini terlihat selain daunnya hijau, calon-calon pembungaan sudah muncul sahabat tani. Tuh. Namun kenapa dengan yang satu ini buahnya masih belum habis, dan bahkan ya sahabat tani ya, sulit untuk menguning buahnya sahabat tani. Jadi kalau untuk kopi Ating Super itu hal biasa terjadi, kekeringan ujung-ujung ranting atau cabang itu sudah biasa terjadi ya. Tetapi sebenarnya ada cara agar selamat seperti ini sahabat tani. Jangan seperti ini. Oke, akan saya kasih tahu ya di mana ini masalahnya. Oke, baik sahabat tani, tidak sedikit petani kopi mengalami hal semacam ini ya. Awalnya sangat rindang, awalnya berbuah sangat lebat, penuh di setiap dompolannya ya. Oke, dimana di saat waktu itu buahnya banyak sahabat tani, buahnya banyak sekali. Tapi karena untuk eksperimen saya coba ya, saya coba apa itu Pak? Pemupukan ya, pemupukan dengan menggunakan urea, Posca ya, NPK Yaramila, boron. Saya aplikasikan ke kopi ini. Ternyata memang buahnya dahsyat sahabat tani, sangat dahsyat, banyak sekali buahnya. Di sini sahabat tani tengok banyak bekas-bekasnya ya, bekas-bekas buah. Tuh. Ranting sudah keropos seperti ini. Bahkan dalam satu ini bisa 1 kali 2 on di waktu itu sekali panennya sahabat tani.
bukan dalam berkali-kali ya, sekali panennya sahabat tani. Nah, ya, ini nampak terlihat saking lebatnya buahnya kopi ini, pucuk-pucuk daun-daun tidak sempat tumbuh, tidak ada sama sekali di saat itu sahabat tani. Ini di hadapan kita kopi masih muda. Oke, masih muda, ini masih jalan 4 tahun sahabat tani. Jadi di hadapan sahabat tani secara fakta saya buktikan ini dari hasil pemupukan yang saya katakan tadi ya. Nah, seperti ini dianya. Waktu awal sahabat tani, waktu awal sekali ini sangat cantik sekali sahabat tani. Persis seperti ini. Sangat cantik. Ya. Kekar, gagah dan sangat subur gitu ya. Tapi kenapa hal demikian ini terjadi sahabat tani? Itulah tadi bahaya dari pupuk kimia sahabat tani. Loh, kenapa seperti itu bisa terjadi Pak? Oke, secara singkat kita bilang logis aja, simple dan logis ya. Kita nggak usah ngomong ilmiah ya gitu ya. Kita yang penting sekarang bicara agar petani kopi ini paham, mudah memahami. Kopi ini sebenarnya sahabat tani bukan untuk usia seperti ini harusnya berbuah banyak seperti ini, tetapi di saat usianya masuk ke 5 tahunnya gitu. Tetapi ini kan di hadapan sahabat tani ini kan 4 tahun sahabat tani. Jadi bahayanya pupuk kimia itu adalah mendorong, memaksa dan merangsang tanaman kopi ini untuk memaksa berbuah. Dipaksa berbuah, dipacu lebih lebat, itu makanya bisa sampai 2 kali lipat, bahkan ada 3 kali lipat sahabat tani. Ya, luar biasa, itu kelebihan dari pupuk kimia sahabat tani. Lalu Pak, apa di sini masalahnya Pak? Masalahnya adalah seperti ini sahabat tani. Awalnya berbuah banyak, akhirnya rusak. Rusak pohon kopi. Karena memang bukan waktunya kopi ini berbuah lebat seperti itu. Seharusnya masuk di umur 5 tahunnya nanti baru berbuah lebat. Namun karena kita kasih pupuk kimia dengan memaksa ke tanaman kopi ini, sehingga tanaman kopi ini drop seperti ini, mengalami stres, ranting dan cabangnya mengering sahabat tani ya. Itu bahayanya dari pupuk kimia. Apalagi sahabat tani yang punya uang mengaplikasikan pupuk secara sempurna seperti tadi saya bilang ya, urea, NPK Yaramila ya kan, boron. Nah begitu. Itu kalau kita kalkulasi uangnya itu, kalau untuk satu rantaian itu lebih kurang ya sahabat, lebih kurang itu hampir 10 juta semuanya itu sahabat tani. Jadi banyak petani kopi pemula kayak kita ini tergiur dengan banyak buahnya. Awalnya iya, awalnya banyak buah seperti ini, namun akhirnya drop. Loh, jadi Pak, kalau sudah seperti ini bagaimana Pak? Apakah akan sembuh lagi? Mungkin iya, mungkin tidak sahabat tani. Ini nggak jaminan. Tapi menurut saya rata-rata jarang sembuh ya. Kalau kopi seperti ini jarang sembuh, biasanya bakal mati. Bakal mati karena udah rusak semua. Daun-daunnya sudah mulai tak ada ya, pada gugur sahabat tani. Ya kan? Nah, jadi ini saya coba 2 batang. Ini 1, di sana 1. Oke, kita tengok perkembangan yang ini. Nah, ini juga persis sama sahabat tani. Ini juga persis sama. Bahkan efek samping dari pupuk kimia itu buahnya lambat untuk masak sahabat tani. Lambat sekali. Ini sudah sekian lama, ini nanti belum merah sudah rontok dia nih. Belum sempat merah udah rontok. Paling di batasnya kuning ya. Batasnya kuning sahabat tani. Seperti ini. Nih. Kuning seperti ini udah rontok dia nanti sahabat tani, nggak sempat memerah. Nah, jadi dengan pemupukan kimia ada yang mengatakan kualitas lebih bagus. Itu enggak juga menurut saya sahabat tani. Ya, enggak juga. Nah, ini buktinya di hadapan kita ini. Jadi jangan debat sama saya, karena saya ini menunjukkan hasil eksperimen secara nyata. Yang lakukan siapa Pak? Saya sendiri. Bukan orang lain, saya sendiri. Kenapa saya lakukan ini? Untuk membuktikan, memberitahu pada sahabat tani supaya no debat. Oke ya, ini kita ambil lagi. Ya seperti inilah adanya sahabat tani itu. Tidak sempat memerah. Nih, seperti ini. Ya.
Jadi untuk pupuk kimia yang kita terapkan, yang kita aplikasikan memang benar ya, untuk awal-awalnya merahnya sangat sempurna sahabat tani. Namun di ending akhirnya setelah mau masuk penghabisan buah bakal seperti ini sahabat tani. Oke, jadi ini ya kesimpulannya, kalau menurut saya, analisa saya nih sahabat tani ya, ini sebabnya lah, ini sebabnya kenapa kopi ini bisa seperti ini, yaitu tadi pemberian pupuk kimia ya. Ini bisa juga karena dosisnya terlalu tinggi, bisa juga kurang dosis gitu ya. Jadi waktu itu saya aplikasikan kemari itu sahabat tani, masing-masing itu sekitar 1 on sahabat tani, 1 on ya. Urea 1 on, NPK nya 1 on, NPK Yaramila 1 on ya. Boronnya sedikit sekali saya taruh boronnya, itu paling sedikit ya, di ujung sendok gitu, nggak sampai 1 sendok, karena itu berbahaya kan, bisa terbakar tanaman kopi ya kan. Nah jadi itu saya collab, saya mix, saya taburkan, aplikasikan di sini sahabat tani. Nah, saya aplikasikan di sini, saya tengok memang sih awalnya wow, perkembangannya sahabat tani, buahnya dahsyat luar biasa, sampai kita tunggu tipnya. Ini hampir 30 menit ya, hampir 30 menit waktu itu, karena dia dompolannya itu lebih tebal dari ini sahabat tani, hampir 3 kali ya dari itu. Terus sahabat tani, selain buahnya terjadi seperti ini sahabat tani, batang seperti berlumut seperti ini nih, sudah mulai rapuh, bahkan bentuknya jelek sahabat tani. Ini coba perhatikan ya tuh. Padahal ini kan sistem bayonet saya buat sahabat tani, harusnya ini mudah, tetapi ini udah seperti ini, ikut berlumut di bagian batang. Ini nampaknya nggak ada harapan sahabat tani ya. Perhatikan ya, mengering. Nah ini dampak bahaya kalau kita tergiur dengan pupuk, berharap hasil berlipat-lipat, sehingga kita membeli pupuk, menerapkan pupuk banyak merek kan gitu, dengan harapan banyak buah. Oke, memang benar memang saya akui, pupuk kimia kalau kita berikan dengan lengkap, kandungan lengkap, berbuah sangat banyak. Namun nanti terakhir seperti ini sahabat tani, terakhir seperti ini. Ini banyak petani kopi di Gayo ini juga mengatakan itu sahabat tani. Untuk apa kita awalnya berbuah banyak, akhirnya kopinya rusak dan mati. Nah berarti ini kesimpulannya adalah kopi ini nggak berumur panjang, nggak ada harapan nih sahabat tani. Ini akan saya bongkar nanti nih ya, akan saya bongkar nanti ini sahabat tani. Nah ini hasil eksperimen, silakan pilih untuk sahabat tani. Apakah sahabat tani doyan tergiur dengan pupuk lengkap supaya hasilnya dapat banyak tapi singkat, atau doyan dengan hasilnya sederhana tetapi jangka panjang? Nah seperti ini nih. Oke, ini ya, kita masuk kemari. Ini kenapa beda Pak? Nah ini tidak saya berikan pupuk lebih. Ada saya pupuk tapi tidak lebih. Apa itu Pak? Urea dengan Poskas saja. Sampai sekarang saya pakai ini, urea Poskas saja saya pakai. Tapi lihat endingnya, lihat hasilnya bagus sekali sahabat tani itu. Usianya macam mana Pak? Sama kayak di situ. Usia sama. Tuh tingginya aja sama ya. Tuh. Sama sahabat tani. Nah, jadi kembali sama sahabat tani sendiri. Apakah sahabat tani punya banyak uang untuk membeli pupuk dengan kandungan super lengkap, tambahan ini tambahan itu, silahkan, tetapi hasilnya nanti akan seperti ini ujung-ujungnya. Ya. Paling sahabat tani nanti cuma senyum sebentar di saat panen. Begitu mau dekat masa panen bakal seperti ini nanti sahabat tani. Nah, atau sahabat tani pilih yang seperti ini nih. Biarpun hasilnya kalah dengan ini ya, ini kita bilang 2 kali lipat, ini hanya 1 kali lipat, tetapi ending akhirnya berbuah habis, dia akan sehat lagi sahabat tani, itu akan sehat lagi. Itu makanya saya bilang pada sahabat tani, kalau lahan masih subur nggak usah aneh-aneh, nggak usah berikan pupuk tambahan yang aneh-aneh. Nanti bisa seperti itu sahabat tani. Kasihan kan? Dah nunggunya pun 4 tahun ya, 4 tahun untuk nunggu buah sebanyak ini gitu. Tahu-tahunya harus ulang lagi karena tergiur dengan hasil sekejap itu ya kan. Nah, jadi makanya di kebun saya, tidak semua di kebun saya ini saya anjurkan saya berikan pupuk. Nah, karena saya melihat dulu dari tanahnya. Loh, cara lihatnya macam mana? Dari pertumbuhannya sahabat tani. Kalau pertumbuhan kopi kita melambat, lelet ya, tulalit misalnya,
atau kerdil, itu tandanya tanah sudah tidak bagus lagi. Jadi itu baru bisa kita terapkan pupuk. Tapi kalau masih bagus, ya kita ambil contoh ya. Nah ini aja. Ini seperti ini, subur. Nah, tak usah kita beri aneh-aneh. Gitu. Ya. Jadi ini satu pengalaman untuk saya dan juga pembelajaran untuk sahabat tani, apalagi pemula. Nah, saran dari saya untuk sahabat tani ya. Lebih baik sahabat tani seperti ini tadi. Biarpun hasilnya sederhana, tetapi daya tahan pohonnya jangka panjang dan sehat. Nah, yang penting sahabat tani pruning saja, lakukan pencucian, itu tanaman kopi akan sehat. Dan buahnya secara otomatis banyak selama tanahnya subur. Tidak perlu ditambah pupuk yang aneh-aneh sahabat tani. Karena nanti akibatnya seperti ini. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jadi kalau untuk sahabat tani yang masih ragu, silahkan coba beli pupuk sebanyak-banyaknya yang kandungan berbeda-beda ya. Coba tes. Bakal seperti ini enggak? Kalau enggak, nanti boleh salahkan saya. Nah, tapi kalau memang benar saya, ya udah, itu pengalaman untuk sahabat tani sendiri ya. Karena ini penting sahabat tani. Karena kita sekarang maunya hasil kopi ini jangan sebentar, tapi jangka panjang, bertahan sampai puluhan tahun gitu. Selama tanahnya masih subur, jangan diapa-apakan, jangan serah-serahkan pupuk ya. Terutama apalagi kopi ini, tanaman kopi ini tidak senang dengan pupuk berlebihan sahabat tani. Apalagi kalau kandungannya macam-macam, apalagi tanaman kopi itu dipaksa berbuah ya, seperti ini jadinya kalau dipaksa ya. Padahal belum usianya untuk banyak buah seperti ini kalau untuk Atik Super sahabat tani. Namun karena udah kena pupuk kimia, dipaksa-paksa ya, akhirnya seperti itu. Oke lah, semoga ini bermanfaat untuk sahabat tani. Jangan malas belajar, terus mencoba, jangan takut gagal sahabat tani. Karena semua itu, para ahli sekalipun pasti selalu melewati kegagalan dulu. Enggak langsung dia belajar langsung bisa, itu bohong. Kalau ada sini, tunjukkan sama saya siapa orangnya. Sekali belajar langsung pinter, itu tidak ada sahabat tani. Oke, kalau begitu sahabat tani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.